Jadi anak yatim itu selalu ada momen bahagianya sana. Makanya bener ya, kalau kita suka dinasihati sama Nabi itu, kalau kamu ketemu anak yatim, muliakan gitu. Kamu lus rambutnya. Ternyata ya memang apa ya? Ada pelajaran berharga buat kita supaya bisa membahagiakan anak yatim gitu loh. Wes aku mau nangis sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabtuari Sugiarto, asli dari Jogja, bapak dari Bantul, ibu dari Sleman. Cuman saya tuh ditulisnya lahir di Jakarta. Padahal dulu lahirnya di Jogja. Bapak saya emang iseng kok tahun kelahiran, dan alhamdulillah saya punya usaha di Jogja. Ada Tengkleng Hoha, ada Kedai Digital, ada Jogis, ada juga snack store dan beberapa usaha lainnya. Yang jelas ini saya anggap sebagai bagian dari perjuangan ya, dan juga wujud dari rasa syukur alhamdulillah karena diberikan amanah untuk mengelola usaha yang insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Jadi tahun ini umurku sepiro ya? 42 udah, rambutnya selesai putih. Katanya kan kalau orang umur 40 tahun itu sebuah garis batas. Mau bener-beneran atau mau rusak sekalian. Wah, ini yang bahaya. Jadi yang umurnya masih 30-an, masih santai-santai, masih mikir dunia pun, dan bisa lolos 40 tahun tuh harus mulai berpikir tenanan. Karena Nabi pun dulu dapat wahyu pertama juga umur 40. Jadi kita ini pun harus diingatkan, bahkan di Al-Quran juga dijelaskan tentang umur 40 tahun. Jadi harus banyak introspeksi mau ke depannya seperti apa. Saya menghabiskan masa kecil itu di Jogja, senengannya dolaning sawah. Rumah simbah saya itu saya ingat banget dulu pakai gedek, lantainya lantai tanah. Bapak saya seorang tentara, tapi bapak tugas di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta. Jadi dari kecil udah sering ditinggal sama bapak, karena bapak pulang hanya beberapa bulan sekali begitu, tinggal sama ibu. SD kelas 3 sampai SMP itu saya di Jakarta, SMA saya balik lagi ke Jogja, dan kuliah juga di Jogja sampai sekarang alhamdulillah di Jogja. Perjalanan waktu kecil memang apa ya? Nyenengke sekaligus mengharukan, karena saya tidak bisa sempurna menikmati kebersamaan bersama Bapak. Ketika pun sudah saya kelas 5 SD, Bapak sakit dan Bapak meninggal dunia. Jadi kelas 5 SD saya sudah jadi anak yatim. Di momen seperti itu pun saya harus berpisah dengan ibu, karena ibu sempat bekerja di luar negeri, menjadi babysitter di Saudi Arabia sama di Uni Emirat Arab, di Abu Dhabi. Jadi saya melewati masa kecil bareng saudara, bareng simbah, dan baru bisa kumpul dengan ibu lagi itu kelas 3 SMA. Ibu pulang kerja dan kumpul dengan ibu dengan adik saya di Jogja bertiga. Sebelumnya ya melanglang buana saya dari rumah saudara satu, rumah saudara yang lain. Kalau saya di level ini bersyukurlah melewati ini semua, bahwa walaupun kecil saya anak yatim, janji Allah untuk memberikan rezeki pada hambanya itu selalu ada. Dan momen itu yang saya rasakan ketika dulu kelas 5 SD, itu saya bantu saudara saya jualan es. Wah, di Jakarta ingat kalau mau berangkat sekolah itu saya bawa es ke sekolah, dijual di depan SD itu. Pas SMP juga setiap pagi sebelum berangkat sekolah jualan es, tapi tidak keliling. Jadi saya hanya ngedropi es ke depan SD untuk dijual di sana. Mau minta uang kalau ke saudara mungkin tidak sampai hati. Nah, sampai satu ketika saya berpikir pengen punya uang, ngojek payung. Jadi itu kejadian di Jakarta, saya tinggal di daerah Otista, daerah Tanjung Lengkong saya ingat. Itu saya berangkat dari rumah, kan itu rumahnya tinggal di gang, sampai ke depan itu jalan kurang lebih 1,5 kilo. Setiap baru jalan berapa ratus meter itu hujan berhenti. Balik lagi, wah ini rezeki. Berikutnya hujan deras, bawa payung lagi. Pas mau sampai jalan raya berhenti lagi. Itu kalau nggak salah 3 kali sampai saya berpikir, oh rezekiku rane ojek payung. Jadi sejak itu saya mau wis lah sudah.
bukan dibilang nggak bahagia, memang haus kasih sayang orang tua, tapi alhamdulillah saya dibesarkan oleh keluarga dari bapak yang mendidik saya dengan disiplin. Sejak kecil saya udah diajari nyapu, diajari ngepel, sampai sekarang saya berpikir memang dibandingkan mungkin dengan istri saya, rapian saya kalau ngatur barang. Di rumah tuh ada barang tuh tak atur mas, itu rapiananku. Karena dari kecil dia biasanya pulang sekolah itu ngepel, nyapu, ngepel. Kalau bapak saya itu, saya pernah hidup dengan bapak itu berarti satu rumah kurang lebih hanya waktu saya tinggal di Jakarta itu hanya sekitar 4 tahun lah, kelas 2, 3 tahun, 4 tahun. Itu bapak saya juga didiknya keras karena militer kan. Jadi bapak itu kalau saya salah itu suruh berdiri di depan pintu sampai jam 12 malam. Gini gue, sini. Kamu salahnya apa? Jewer gitu. Kaki diangkat satu di depan pintu, bayangkan sampai jam 12 malam. Pernah satu ketika saya ngisingin adik saya lagi makan berdua, terus bapak merintahkan adik saya makan berantakan, terus saya suruh ngambilin lap. Lagi enak makan malah suruh ngambilin lap ya. Sambil menggerutu saya ke belakang ngambil lap. Sama bapak tuh hukumannya tidur di dapur seminggu sama kucing. Bapak gue memang luar biasa. Kamu sama adikmu, wes kamu tidur di dapur. Jadi seminggu saya nggak boleh ke depan, hanya tidur di dapur sama kucing kelingannya. Orang militer memang dahsyat bapak, karena bapak ini yang saya rasakan memang ya Allah, semoga Allah lapangkan kuburnya. Ada hal-hal yang memang momen-momen yang memang tidak bisa saya nikmati sampai dewasa, tapi sangat berkesan sampai sekarang. Dulu ada satu kejadian kalau saya cerita tuh pernah mau nangis juga itu. Saya pengen punya sepeda. Sepeda ini nggak sanggup beli, artinya ya cuman tinggal sama ibu masih di Jogja, ibu di Jogja, bapak di Jakarta. Satu ketika bapak tuh ngasih kejutan, turun dari becak, kita naik becak kalau nggak salah tuh dari mana saya lupa. Ibu, bapak sama saya. Adik saya sepertinya belum ada waktu itu. Terus berhenti di daerah Jalan Wonosari situ. Terus bapak cuma bilang, Le, nanti dilit gitu. Terus bapak masuk ke bengkel sepeda dan ngeluarin sepeda yang sudah dirakit. Jadi kayaknya bapak itu beli dari Jakarta, dinaikin kereta, dari itu dikasih. Itu ya Allah, bahagianya Pol, dikasih kejutan sepeda itu dari seorang bapak itu. Sampai aku tuh naik sepeda di belakang pas gerimis-gerimis. Bapak ibuku di becak, tak ikuti dari belakang, ngepot lewat tengah sawah menjelang maghrib itu. Hujan gerimis lagi, jadi ya Allah. Jadi itu kenangan kalau saya itu ingat bersyukur. Artinya walaupun tidak ketemu bapak sampai gede, tapi itu momen puncak kebahagiaanku dapat hadiah dari bapak itu seperti itu. Makanya ke anakku si Saka ini kan sering 2 kali aku belikan dia sepeda itu tak kawal sendiri. Beli di Carrefour, ayo Le, kamu milih sendiri. Terus beli di toko sepeda, di Gedong Kuning, ayo milih sendiri. Ternyata momen itu kena. Sepeda, pilih yang mana? Iki ya, gitu. Tak bayar, itu dia langsung meluk aku itu. Sepedanya itu ya gitu. Jadi seorang anak itu dibelikan sepeda udah bahagianya luar biasa. Walaupun komelu nangis. Jadi anak yatim itu selalu ada momen bahagianya sana. Makanya bener ya, kalau kita suka dinasihati sama Nabi itu, kalau kamu ketemu anak yatim, muliakan gitu. Kamu lus rambutnya. Ternyata ya memang ada pelajaran berharga buat kita supaya bisa membahagiakan anak yatim gitu loh. Wes aku mau nangis sih. Waktu sudah SMA tuh aku belum punya motor mas. Saya ingat banget, zaman SMA itu kan aku naik sepeda dari sini sampai ke naik PP itu 8 kilo lah. Setiap ada cewek naik sepeda, naik motor tuh aku kok cantik banget ya. Karena aku nggak punya motor. Jadi saya itu dari sepeda kalau pagi itu udah keringetan, sampai kelas itu terus keringet karena 8 kilo tuh harus bicaranya gitu, terus ngikuti pelajaran. Tapi kalau ngeliat pulang ini konco-koncoku pakai motor semua, aku nggak punya motor, naik sepeda lagi. Nah momen-momen seperti itu ya kadang-kadang aku mikir suatu saat aku ya pengen beli motor, neng duitnya sekong dia nggak tahu gitu loh. Saya ini punya sepeda ya disyukuri. Dan ternyata ketika kita dulu di masa lalu punya keterbatasan, bagi orang yang mengambil sisi positif itu bisa menjadikan daya dorong untuk kita bisa bekerja lebih keras dengan cara yang halal tentunya, dan kita bisa memuliakan diri kita dan keluarga kita gitu. Walaupun motor pertamaku ternyata nggak beli sendiri, ibu itu menjelang pulang setelah dia kerja di luar negeri itu kan ngirim uang bisa beli motor harga 3,5 juta bekas, dan ibuku tuh ngeliat aku naik motor pertama nangis loh mas, serius. Jadi pas aku lagi mau
berangkat sekolah, ibu kelas 3 SMA, ibu pulang, lihat aku naik motor anak gitu, ibu tiba-tiba nangis, ya Allah anakku bisa numpak motor gitu. Jadi bagi orang-orang yang mungkin hidup di desa, pernah ngalami seperti saya dulu gitu loh, punya sesuatu yang diraih dengan kerja keras itu berharga gitu. Sampai sekarang motornya masih ada, dipakai oleh rewanku yang kerja di sini tiap hari. Nggak bakal dijual itu, wes bicaranya bermanfaat aja motor itu, alhamdulillah. SMA lulus, alhamdulillah, ibu sudah pulang dan waktu itu ibu berjualan di pasar Lempuyangan Jogja, jualan peyek. Jadi kami tinggal bertiga, saya, ibu, adik, Simba udah meninggal. Kami tinggal di Jogja, rumah kami lantai tanah, dindingnya belum diplester, jadi masih batu bata. Rumah itu dulu warisan bapak, jadi bapak membeli tanah dan membangun, tapi belum selesai dibangun bapak sudah meninggal. Kamar mandi kami dindingnya seng, batu bata belum diplester, kamar dindingnya seng, tidak ada pompa, jadi kalau mandi harus nimbo. Jadi harus seperti itu. Itu masa-masa SMA sama awal kuliah. Ada satu momen yang perjuangan, bagaimana saya melewati masa lalu. Waktu itu kalau pagi kan ibu suka kulaan kacang di pasar Pleret. Saya boncengan naik motor butut itu, motornya kan situasi motor butut karena bekas dan udah beberapa karatan. Satu ketika itu kok kacang yang kami boncengkan sampai ke rumah itu sudah berkurang banyak. Pas turun kan ternyata itu bocor. Jadi bagornya itu bocor nggak sadar. Padahal ibu jualan peyek itu satu bungkus cuma 3.000, 2.000 rupiah. Cuma gara-gara lalai saja ternyata peyek itu harus bocor di jalan. Bu, kok kayak gini gue serapopo di kelas ke. Kamu udah mangkat kuliah, baru saya berangkat kuliah. Itu momen-momen ketika selama kurang lebih 3 tahun, 4 tahun saya nemanin ibu jualan di pasar Lempuyangan. Pagi berangkat ngantar ibu ke pasar, kalau nggak kulaan ke pasar Lempuyangan, nanti pulang ibu naik bis. Saya misalnya praktikum sampai sore. Keterima di UGM, saya cuma bilang, Bu izinkan saya kuliah. Dan saya janji tidak akan merepotkan ibu. Saya akan cari uang sendiri. Bismillah, Bu, bicara nih. Baru mikir, ya Allah ini bicara nih. Gitu. Karena nggak tahu mau bisnis, nggak tahu bisnis itu apa, modalnya dari mana nggak tahu. Tapi Allah menunjukkan jalan rezeki itu ada aja. Selesai ospek itu saya jaga tas di Kopma UGM, ada swalayan, yang di situ tuh ada toko, ada penitipan tas. Saya ngelamar di sana. Jadi nunggu, kalau kerjanya 4 jam, kalau ada orang masuk swalayan, tas harus dititipkan. Saya kasih nomor, monggo Mbak, ya kalau lirak-lirik, suruh lah. Gajinya 24.000 seminggu. Itu tahun 98. 24.000 nek sekarang ya piro ya, angan-angan 100.000 ya paling ya. Ya itu tapi tak terima alhamdulillah. Cuman itu batu loncatan. Berikutnya saya ngelihat ada orang dari Bandung kok nyuplai stiker di Kopma UGM, stiker Alef UGM macem-macem. Nah itu tak tanya, Mbak itu hasilnya oke Mas. Bapak ini juga duit iso 2 juta, 3 juta sebulan jualan stiker. Saya mikir waduh, penak yo nitip stiker tok. Nah itu jalanku pertama bisa menghasilkan uang sendiri. Saya mulai belajar desain lewat Corel. Nggak ada gurunya, cuman belajar lewat buku Corel. Terus ada temen di rentalan komputer di daerah Blimbing Sari itu, Mas, Corel iki piye to gawe iki lho nek kotak ngene diwarnai ngene, nek dilengkung ngene iki. Saya ingat namanya Mas Eko yang dulu ngajarin saya. Dia jaga di sana itu. Ngene, oh iya. Oh iso Mas ya ngeprint. Dari sana saya mulai bikin beberapa desain stiker. Kawan saya di desa di Berbah itu dia iso nyablon. Ayo tak ajari. Ono modal sithik, kalau nggak salah cuma belanja 100.000 beli kertas stiker. Gulung, pulang itu tak serempangan pakai rafia. Kan berat itu ya, karena berapa gulung itu berat ya. Sampai rumah tak buka, buka sayatan, samurai itu pedes ya itu. Pedes itu. Nah itu rutin. Jadi 2 hari sekali saya kulaan, 3 hari sekali kulaan. Habis itu tak jual stikernya. Dari Kopma UGM, melebar ke Kopma UII, Kopma UMY, Kopma UNY, wes banyak sampai ke Solo. Bahkan pernah juga sampai jualan di Semarang. Dari hasil stiker itu ternyata bisa biayai kuliah. Karena waktu itu stiker misalnya tak jual harga 3.000, 20% masuk Kopma. Ya toh 3.000, 20% masuk Kopma, 80% masuk ke kita. Paling modal semua 20%, masih untung 60% ya toh. Ternyata bisa membayari saya kuliah. Alhamdulillah. Jadi tahun 99 2000 itu Mas, aku ingat lihat laporan di Kopma itu omset sebulan sudah dapat 1,5 juta, bahkan pernah 2 juta. Itu tahun 2000 loh. Oh, aku iso bayari kuliah, bisa ngasih ibu, ya itu sosok iso ngei adikku lah, bayar sekolah adikku. Nah di sana yang saya tekuni sampai akhirnya menjelang lulus tahun 2004 itu selain saya jualan stiker, saya jualan batik, jualan celana gunung dari Bandung. Ada teman yang ngambil, Mas Broto kelingan dia itu, sap, melu ngedol ke,
Awakku lumayan lemu biyen. Oh ya belum gemuk seperti sekarang. Cah lemu kene. Wah, apa Mas? Ki ono kathok didolke. Ya, suruh ngejualin. Dari dia harga kalau nggak salah 25, saya jual 45. Untung 20.000 kan udah. Walaupun ada juga teman yang ngutang ya ono gitu loh. Jadi aku bayar pindho ya sekarangmu ora apa. Jadi kalau kuliah itu aku tasnya gede, isinya bukan bahan buku atau praktikum, kathok. Keliling ke kampus, ke teman-teman semua. Tapi dari sana saya buktikan ternyata ya kuliah nyari uang itu bisa. Asal kita mau bergerak, kita yakin Allah ngasih rezeki, akhirnya kesempatan itu selalu terbuka. Dan Agustus 2004 aku di wisuda, ibuku datang, adikku datang, ya aku berdiri tuh di depan 3.000 wisudawan di Geraha Sabha Pramana UGM. Ya Allah, ternyata iso ya, 5 tahun 8 bulan saya nggak minta uang ibu sama sekali. Saya jatuh bangun, kerja di EO, jadi macam-macam lah, profesiku macam-macam, dari makelar, spanduk, semua tak lakoni ternyata bisa. Ternyata terbukti kalau kita mau niat, mau berani ngambil resiko, kita mau bergerak, kuliah tanpa merepotkan orang tua itu bisa. Wah, jadi dipanggil ke depan ya, alhamdulillah. Saking edane dari UGM sampai ke rumah, aku naik motor tuh pakai baju wisuda. Orang tak lepas, orang gue helm nih. Mas pakai toga, numpak motor butut itu. Hari ini toh itu, besok toga dibalik gitu, dikembalikan. Nah bahkan toganya sampai rumah tuh ada tetanggaku yang tak panggil Mas kene, rasanya pakai toga ada 2 orang, bapak-bapak, aku tak ngerasa gini, toganya tak pasangin dia, topi tak pasangin di foto jebret. Belum ada handphone waktu itu ya, pakai kamera aja di foto jebret. Masih ada tak simpan fotonya mereka. Oh dari sarjana ini ya, tahun 2004, Masya Allah. Teman-teman sekarang mungkin kalau berpikir lulus SMA itu bebas, oh enggak, itu pertaruhan hidupmu yang pertama. Kalau kuliah berarti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ini pertaruhan pertama. Pertaruhan kedua setelah udah lulus, mau ngapain gitu. Karena sarjana tidur di rumah wakeh gitu loh. Udah sarjana tapi masih minta orang tua itu banyak gitu loh. Udah sarjana masih merepotkan, banyak orang juga banyak. Nah itu waktu itu saya berpikir harus ada satu keinginan untuk memulai usaha. Walaupun saya sudah jualan waktu kuliah, saya sempat berpikir gini, rasanya nih ngelamar kerja kayak apa tuh? Saya pernah menggunakan ijazah saya untuk ngelamar ke sebuah perusahaan telekomunikasi. Tesnya di Surabaya, nggak punya uang sangu, mau minjem ke tetangga nggak dikasih. Pak, boleh saya pinjam 50.000 buat ongkos bis waktu itu ya. Akhirnya ya cuma seadanya waktu itu berangkat ke Surabaya, ternyata yang melalui tes itu nggak lolos karena passionnya mulai nggak krosok. Teko nganggo seragam, nganggo ini, nganggo sepatu, ini bukan aku banget gitu loh. Aku yang nanti meng kaosan, katok biasa, sandalan ya bro. Nih saya untuk duit dah. Terus nggak kayak gitu. Jadi setiap orang punya passion sendiri. Ada teman-teman memang passionnya menjadi pegawai, senang pakai seragam, ada pangkatnya, duduk di belakang meja, melayani itu ada. Tapi ada orang-orang yang seperti saya nanti main kaosan, katokan, koloran, itu duit gitu. Nah itu yang ternyata passion saya ke sana. Akhirnya saya berpikir ya wis lah saya buka usaha. Waktu itu saya ingat ketika memulai usaha pertama, saya ada tabungan nggak cukup. Terus ada teman dia itu main ke kos-kosan teman, namanya Mas Han. Dia nunjukin muk yang ada fotonya dia. Mas kok mukmu apa ya? Ono foto nelegawe nanti kasih tahu sama dia. Nelegawe ngono regane semene. Saya cari-cari, waktu itu belum ada Google ya. Google belum ngehits lah. Nyari brosur, beli alatnya di mana? Akhirnya ketemu. Ada penjual alat buat nyetak muk tersebut. Modal kurang. Terus saya berusaha ngajak teman yuk kerjasama loh. Belum tahu soal sirkah itu. Ngerti kan di modalnya urunan gitu. Dari 3 orang teman yang saya ajak 2 meletas, nggak konsisten. Hanya 1 orang ngasih modal plus saya punya tabungan. Sama waktu itu kurang saya ingat, ibu punya surat tanah, letter C. Saya gadekan waktu itu, Bu, nangge modal kayak waktu itu. Alhamdulillah cair, jelas riba. Tapi kan belum tahu hukumnya seperti apa waktu itu. Tinggal jalan pertama, coba nih wakeh. Tahun pertama itu kena gempa Jogja, rubuh itu, ya toh. Jadi baru jalan setahun tiba-tiba ambruk semua gara-gara gempa Jogja. Tapi ini asal muasal ke digital. Jadi saya jualan merchandise ke digital dari sebuah bekas kandang becak sempit di daerah Demangan. Lebarnya 2 meter. Jadi kalau masuk tuh harus gini. Ini ramot, pokoknya lemu-lemu ini ramot. Baru kita bisa jalan berapa bulan, alhamdulillah lancar. Setahun atau setahun setengah itu bisa saya lunasi. Saya kembalikan ke ibu, Bu, sertifikat matur nuwun biar saya usaha lagi sendiri tanpa ngutang. Godaan kedua justru muncul gara-gara apa? Pengen punya motor. Teman-teman kok motornya anyar, dan waktu itu lagi gencar-gencarnya awal-awal leasing. Motor ini bisa dikredit loh. Kalau tahun di bawah tahun 2000-an orang oke ya, tahun 2001, 2002 kayaknya belum banyak tawaran-tawaran utang ya. Ditawarkan punya cabang ke digital 2 kerja sama teman, tawarkan untuk
untuk punya motor baru. Wah, coba ngambil Vario akhirnya. Pertama Supra, habis itu Vario. Kredit kabeh. Itu cikal bakal saya mainan riba terbesar tahun 2009 ketika membeli ruko seharga 600 juta. Dan sejak itulah tiba-tiba ada yang aneh di bisnis saya gitu loh. Ketika ruko yang saya tempati itu, yang saya sewa, pemiliknya menawarkan, Mas, aku butuh uang gede, keluargaku ada yang sakit, tolong dibeli, minta 600 juta. Waduh, aku gak punya uang, Mas. Yo, piye caranya, Mas? Dicarikan. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama dia, anyway, aku punya teman orang bank. Nanti Mas Sabtu ngasih mutasi aja pergerakan uang, piye caranya, nanti cair, Mas. Cair langsung duitnya masuk ke aku. Itu Mas Sabtu nyicil mau 10 tahun atau viral gitu. Tak iya nih, tergoda. Belum tahu soal riba, ngertinya aku iso duwe ruko. Selamatan tahun 2010, ngundang 100 orang. Wah, tenda-tenda. Minta izin sama polisi, Pak, mohon maaf, jalan ditutup ya. Peresmian ruko utangan. Oh, kelingan, oh gaya kan, serius. Dianggap pemuda sukses, wah, duwe ruko 3 lantai gitu. Anehnya sejak itu, ada satu yang hilang. Mulai terasa kok berkurang berkahnya. Banyak halangan, banyak musibah, banyak kejadian yang membuat duit itu datang dan pergi begitu saja. Tapi belum tahu kalau itu riba. Tapi suasana tuh panas. Datang karyawan namanya Aryo, duduk di sana itulah. Ya dia tuh kartu kreditnya banyak itu dulu. Siap dapat untung, habis buat bayar cicilan. Cicilan gedung 7 juta, 8 juta per bulan. Itu udah termasuk bunganya, belum yang lain-lain. Kepincut mobil. Punya mobil pertama EPV, Baby Alphard. 138 juta saya ingat. Baru keluar dealer, Mas. Mau ngisi bensin, itu bagian bawahnya senanggrok. Trotoar yang buat ngisi bensin itu, dekat mesin yang buat ngisi itu. Mas, kiri, opor, baru 5 menit keluar dealer. Saya ngerasa ki aneh ki, ora berkah ya, gitu. Tapi nggak tahu ya, karena ini wes dianggapnya ya kredit lah. 2 tahun kemudian kredit mobil kedua Nissan X-Gear itu. Dari yang mulai ruko, mobil pertama, mobil kedua, mulai beli macam-macam iPad itu dengan kartu kredit, beli Scoopy istri saya juga pakai leasing. Ini mulai musibah ini berdatangan. Ini yang saya rasakan aneh. 2009 sampai 2014 puncaknya itu, 6 tahun lah. Pertama adalah ruko 3 lantai itu dibobol maling. Polisi kita undang nggak bisa deteksi seperti panen raya, gitu. Karena 12 komputer hilang, kamera digital, scanner, semua tuh ludes 3 lantai. Pak, astagfirullah, Pak, kantor dibobol maling, gitu. Wah, kebun, Pak, motor, ternyata udah habis semua. Itu kejadian pertama. Yang kedua adalah punya bisnis printing itu rusak terus. Mesinnya beli sama bordir, itu belinya semua kredit. Dari pihak bank, Mas, per bulan 3 juta. Ini mesin tanpa modal kami keluarkan. Wah, ya toh, sidik-sidik ngeheng, sidik-sidik rusak. Duit tuh dapat, hilang lagi, dapat, hilang lagi. Habis itu berikutnya ada karyawan yang tidak amanah juga. Wah, bahasanya nek nusuk dari belakang ya iyo. Nah, saksi hidup juga itu. Ya berapa puluh juta yang dibawa, belum yang tidak diakui itu banyak banget. Jadi selama ini mengambil kelemahan saya yang tidak bisa mengontrol, itu duit penjualan itu diambil sama dia buat bayar kartu kreditnya. Jadi sudah bobol maling, karyawan nipu. Terus EPV yang leasingan pertama itu tak buat jemput calon istriku mau menjelang nikah itu nyemplung jurang di daerah Buntu. Maghrib gerimis aku nyopir, tiba-tiba ada yang dorong nyemplung jurang 5 meter. Jeluk gitu. Saya sadar-sadar kayak nabrak, ditahan beberapa pohon pisang. Pohonnya tiba-tiba jeruk nancep di pinggir sungai. Saya tengok-tengok, hijau utuh, alhamdulillah. Keluar, saya tengok itu ada sungai di sampingnya. Warga udah berkumpul di atas. Mas, pripun? J, Pak, hijau urip, J, gitu. Ya, alhamdulillah, biasanya nyemplung mati, Mas. Berikutnya mobil yang X-Gear, itu dipecah kacanya. Saya tinggal sholat maghrib di depan rumah mertua di Jalan Solo, dipecah kacanya. iPad yang tak beli pakai kartu kredit itu diambil orang. Sudah kacanya pecah, mobilnya leasingan, iPad-nya kartu kredit. Oh itu, apa sih? Istriku naik motor, mau belajar ngaji, pakai Scoopy-nya itu. Ditabrak orang dari belakang, jebret, glundung, kakinya retak. 3 bulan pakai kruk. Jadi itu musibah seperti beruntun. Belum puncaknya itu yang kantor habis kebakaran itu ya, yang belakangnya hitam itu. Jadi kantor yang tadi udah dibobol maling, belakangnya itu nyaris terbakar, udah hitam seperti itu. Musibah beruntun. Sampai akhirnya 2013 ada seminar tentang bisnis tapi ngomong soal riba. Ustadz Samsul Arifin yang ngisi. Wah, saya datang ke sana sama si Fani, GM saya waktu itu. Food riba ini apa sih? Ayo Mas, Al-Baqarah 278, 279. Riba kira rentenir dul.
nek bank itu bukan riba ya tuh, bunga bank bukan riba kayak gitu. Loh kuwi Mas kono riba ya kono. Sampai akhirnya dari sana saya tertarik. Jangan-jangan ya tuh, saya mengalami bertahun-tahun kejadian seperti ini, musibah beruntun, bisnis yang stagnan, doa-doa yang tertolak. Karena saya nikah 2009 sampai 2015 tuh pengen punya anak 6 tahun nggak dikabul-kabul kan. Ya Allah, paringi anak 6 tahun nggak hamil-hamil ini. Ada apa gitu loh. Dan itu tiba-tiba saya baca hadis tentang riba. Salah satunya adalah barang siapa yang memperbanyak hartanya dari riba, ujung akhirnya adalah kemiskinan dan kehancuran. Terus yang Al-Baqarah 278 279, barang siapa menghukum riba dan tidak mau meninggalkan, maka akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Saya mikir diperangi Allah dan Rasulnya kalau nggak mau ninggalin riba. Garuk-garuk, ya Allah, jangan-jangan aku ya. Konsultasi, saya kontak Ustaz Samsul Arifin, Ustaz Fatih Karim, tak telepon sampai 1 jam. Mas Sabtu, sekarang bertanya kepada diri, dengan berapa tahun ini setelah punya utang, hatinya tenang nggak? Enggak ya, Tat. Gelisah ya. Kalau boleh beranalisa atau berburuk sangkanya ya itu karena dosa riba yang Mas Abdul masih lakukan. Celepo tuh. Mas, riba itu adalah semua pinjaman yang ada bunga di sana. Semua pinjaman yang ada kelebihan bayar jatuhnya adalah riba. Dan itu dosa paling ringan. Seperti kalau kita menzinai orang tua sendiri, ibu kita sendiri. Dosa terberatnya bakal ditentang perang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan orang yang kalau nanti makan riba itu ketika dibangkitkan itu seperti menyeberang ke sungai darah dan dilempari oleh batu dengan batu. Kok nggak ngeri kayak gitu? Ya Allah, ditunjuk-tunjukkan hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, majelep. Saya waktu itu mikir, ya Allah, merenung gitu. Kok iya ya? Dari ribuan mobil yang lewat di daerah Buntu Purwokerto, kok mobilku yang dibuat nyemplung ke sungai? Dari ribuan mobil yang parkir di Jalan Solo malam itu, kenapa mobilku yang dipecah maling? Kenapa maling ngambil iPad? Yang tahu aja kalau itu belum lunas gitu loh. Kenapa dari ribuan motor yang lewat di jalan istriku yang ditabrak? Dan semua nyambung. Riba. Wes nggak bisa ngelak. Yang membuat saya berpikir, inilah saatnya, sepertinya saya harus mulai membersihkan semua yang saya miliki dari riba. Akhirnya 2014 akhir, saya ngomong sama istri, mau nggak mau, kalau kita niat hijrah harus siap kehilangan. Kamu ngerasa aneh nggak sih kalau kita ini beruntun hidupnya kok kayak gini terus selama 6 tahun? Yang paling parah belum tak ceritain tadi. Aku tuh hilang 350 juta di trading derivatif emas sama forex dalam waktu 3 bulan. Dan 90% duit utangan. Malam-malam istriku nangis, wes toh, wes dolanan opong. Lihat grafik itu loh. Tiba-tiba bisa untung 20 juta, bisa-bisa rugi 30 juta dalam hitungan menit. Kayak apa itu? Senut, penak nyari uang. Emang bisa dapat duit cepat, tapi hancurnya juga cepat. Benar-benar seperti judi. Dan itu puncaknya 3 bulan saya nangis, sama istri nangis. Wes kita perlukan bareng duit 350 juta. Dan 90% utangan loh, harus kembaliin loh. Wah, gak karu-karuan, gak tenang, gak karu-karuan. Setelah saya total, ada 13 titik utang saya. Dari yang paling gede, rumah, ruko, rekening koran buat tempat produksi. Habis itu kartu kredit berapa titik. Ada asuransi. Ding, ada yang pakai riba, ada yang nggak pakai riba. Tapi semuanya utang. Jadi langkah-langkah orang kalau mau bertobat kan hijrah dari riba, 1 tobat. Sholat tobat yang banyak. 2 rakaat dan doanya itu cuma 1. Ya Allah, saya pengen tobat dari riba. Mampukan saya untuk melunasi, nggak tahu duitnya dari mana. Karena kalau tak total itu 2,1 miliar. 2,1 miliar, bayangin. Duitnya sekondi raono. Dari sanalah Masya Allah saya berpikir harus ada satu keberanian luar biasa untuk mendobrak. Harus ada yang dijual, harus siap bangkrut. Harus kelihatan, kalau mau harus jual mobil, rumah ya harus kayak gitu. Banyak orang nggak siap hijrah, kenapa Mas? Takut kelihatan bangkrut, takut dirasani sedulur, mobilnya kok didol, rumahnya kok dijual, kelihatan bang harga diri katanya. Padahal waktu itu saya mikir, saya punya beberapa aset, mana harus dijual. Istri ngeboti rumah, ya wes rumah dipertahankan, bicarane ruko yang strategis yang tadi ngundang 100 orang pas selamatan itu kita ikhlaskan. Cuman semenjak saya memutuskan hijrah, saya memutuskan untuk nggak ngutang lagi, itu keajaiban satu persatu mulai muncul. Karena kita sudah ngomong sama Allah kan, ya Allah saya janji nggak akan ngutang lagi. Ya Allah saya nggak mau nambah utang lagi. Tolong ya Allah bebaskan saya. Akhirnya yang terjadi adalah istri saya hamil. Setelah nunggu 6 tahun, saya makin tertantang. Berazamnya, bercita-cita lunas utang makin kenceng. Saya bilang sama Allah, ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha berkuasa, Engkau yang maha besar. Mampukan saya, ya Allah, lunas sebelum anak saya lahir. Saya pengen ketemu wajah anak saya dalam kondisi tidak punya utang. Piye nek ngono ki. Jadi waktuku hanya 8 bulan untuk bisa punya uang 2,1 miliar. Wah, itu langsung. Tapi alhamdulillah jalan itu ada saja.
Mau tidak mau saya harus bekerja lebih keras, kembali ngurus bisnis. Tiap undangan seminar sampai ke Aceh, ke Papua, kemanapun, ujung Kalimantan tak datangi. Saya mulai nulis di Facebook, namanya Grup Belajar Wirausaha Bareng Sabtu Hari. Nulis di sana sama di Facebook, mulai tahun awal 2015 ngomong riba itu tabu. Jadi kalau kita ngomong riba, kita bakal diserang banyak orang. Kalau zaman sekarang udah slow, wes enak. Pasukan wakeh, karena teman-teman ex-bank yang mantan pegawai bank banyak yang resign juga tuh. Bahkan saya pernah kehilangan satu akun Facebook yang followernya 100.000 orang. Hilang, gara-gara saya nulis waktu itu soal asuransi sama riba. Hilang udah, tak ngirim paspor, KTP, KK, akte lahir ke Facebook dicuekin. Kumpulan saya dari akun yang diblok itu, ternyata saya backup. Saya punya kebiasaan karena nulis pakai handphone. Ya handphone saya save di note, pakai cloud, otomatis masih kesimpan. Dan itu saya susun, jadilah buku yang fenomenal ini. Ini 2015 awal, kembali yang ke titik nol ini. Saya nggak ngira buku ini meledak. Gara-gara ini orang baru sadar tentang riba, baru sadar tentang hukum-hukumnya, kisah-kisah nyata yang ada di sana, dari sadar, dan ini menjadi menurut saya titik balik saya. Dan waktu itu saya ingat ketemu dua orang tamu, anak muda culun dari Bandung, namanya Dewa Eka Prayoga sama si Mirza, itu sepasang itu. Nginep di rumah saya ini rumah belum lunas waktu itu. Terus kita ngobrol di atas, Mas punya buku yang mau kita terbitin, opo ya? Nah itu yang di Facebook Mas Sabtu tulisan bagus-bagus, kita bukukan aja Mas. Nah itu, akhirnya jadi buku ini diterbitkan sama Dewa. Wah, dia yang nerbitkan, aku yang nulis, kita bagi hasil. Ini salah satu wasilah utang lunas. Dewa ternyata juga dari itu, dia juga utang 7,7 miliar malah waktu itu. Alhamdulillah juga dia selesai juga habis itu. Jadi dari wasilah selama 8 bulan saya lakukan, puncaknya adalah ketika ruko saya akhirnya lakuin. Kumpulkan dananya semua, dan alhamdulillah 3 hari menjelang anak saya lahir, utangku selesai. 2,1 miliar. Dan momennya dramatis Mas. Itu hari Rabu, dana sudah cair pelunasan gedung tersebut 600 juta, dan itu tak gunakan untuk melunasi gedungnya supaya utangnya yang di bank tersebut, sama pembayarnya masuk ke rekening salah satu bank pemerintah. Ditahan di situ, Pak mohon maaf ini akhir bulan Pak, kalau nanti ngambilnya awal bulan gimana Pak, biar kami reputasi tidak turun karena dana keluar. Orang iso Mas, hari ini harus cair, anakku mau lahiran besok hari Sabtu, dan kayak gitu. Kalau nggak cair ini gagal aku punya nazar harus selesai. Mohon maaf Pak Bu Awal, orang iso, sekarang juga dicairkan. Bentak-bentak gitu akhirnya dicairkan sama orangnya, ditransfer ke rekening bank sebelah yang masih megang sertifikat itu. Cair, besoknya bisa saya ambil, dan habis itu anak saya lahiran hari Sabtunya. Rabu, Jumat, Kamis, Sabtu 3 hari, 3 hari menjelang anakku lahiran. Aku sudah lunas semua, duduk di depan tuh ya Allah. 8 bulan, jungkir balik, hajar sana sini, akhirnya Allah kabulkan. Jadi ketemu anakku tuh aku nangis. Ya Allah lele, Masya Allah. 6 tahun, berarti 7 tahun sama kelahiran dia, tuh nungguin kamu loh Le, ya Allah. Ayahmu yang seperti engkau terakhir kembali gitu, ayah nanti utang Le, gitu. Nangis itu. Jadi sekarang saya nggak goyah lagi lah. Alhamdulillah Allah berikan bisnis yang alhamdulillah setiap bulan menghasilkan. Kalau zaman dulu Mas, lihat teman punya mobil baru, punya ruko baru tuh panas, senut, punya rumah restoran lah. Tiba-tiba itu jadi yang ada disumburi, wes. Sekarang wes, kalaupun harus beli, pengen sesuatu harus cash, always cash. Apapun mau beli motor, mau beli mobil, kalau memang butuh, benar, sesuaikan kemampuan, ada uangnya baru beli. Dan itu ternyata aku dengan istriku prinsipnya sama. Sejak itulah alhamdulillah saya merasa sudah 6 tahun ini, dari 2006 lunas, berarti sudah 5 tahun, mau 6 tahun ini. Anak-anakku alhamdulillah sudah 2 sehat sekarang. Saya tinggal dengan istri, dengan ibu saya ibu kandung, dan 2 anak di sini. Bahwa tidak ada kemuliaan dalam utang. Bahkan Nabi mengingatkan, orang yang berhutang itu bakal gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Hati-hati, ada sejarah lain Nabi tidak mau menyolati orang yang punya utang. Sampai utang itu ada yang menanggungnya. Bahkan orang yang meninggal karena jihad, sebuah riwayat lain, ketika urusan yang lain itu selesai, maka di akhirat urusan utang nggak selesai. Itu yang harus diwaspadai. Nggak ada riba pun kadang bikin masalah. Kayak kaos yang saya pakai ini, wah dia masih apa ini? Ditagih alot utangnya, itu melotot kayak gini. Berapa banyak orang yang seperti ini kan? Karena hubungan kita pertemanan, aku pinjam uang, tapi dia lupa. Dan saya dapat curhatan, Mas, bagaimana kami nggak terzolimi? Dia datang nangis-nangis, saya pinjami uangnya. Sekarang mau tagih 1 tahun nggak dibayar-bayar. Dia malah punya mobil di rumah barunya. Bagaimana saya nggak sakit hati? Itu yang bikin hubungan silaturahmi jadi putus, hubungan persaudaraan, persahabatan, perkawanan ini bakal rusak semuanya. Hidup tanpa utang itu insya Allah nikmatnya luar biasa. Saya
Saya ingat bisnis yang tanpa riba yang saya benar-benar dari nol adalah tengkleng hoa. Dan alhamdulillah udah 6 tahun itu tanpa utang sama sekali, tanpa riba sama sekali. Bahkan saya mulai ketika saya hijrah. Waktu itu saya lagi sholat di masjid sebelah desa, itu melihat seorang simbah-simbah yang mukenanya sudah kotor. Nah istri saya ngomong, ya aku pengen ngasih mukena baru buat simbah itu. Naik motor sendirian beli mukena baru di kota gede yang bagus, dikasih ke simbah itu. Lain waktu saya pengen bersedekah, saya tahu rumahnya, saya datang ke rumahnya simbah tersebut, saya kasih uang dan saya minta didoakan. Mbah, doakan saya, saya usaha saya bisa bangkit lagi. Ini saya lagi banyak utang, harus selesaikan. Dan dia didoakan. Lantainya tanah, beliau duduk, kami duduk berdua, dia pakai dingle itu. Nggih Mas, mugi-mugi panjenengan dimudahkan oleh Allah. Seorang duafa, janda sendirian, rajin sholat, mendoakan. Wah itu tembus langit itu. Baru keluar seret sampai di pojokan Tengkleng Hoa ada tulisan, belum Tengkleng Hoa waktu itu warung yang dulu pecel lele nggak laku. Ada tulisan oper kontrak. Wah ini langsung tak lihat, wih oper kontrak. Tiba-tiba saya langsung bling. Apa tak buka aja di sini ya usaha kuliner, tak foto, tak kontak orangnya, minta 45 juta. Saya waktu itu dalam kondisi ngedrop banget, nggak pegang uang, eker, kumpul 20 juta. Negosiasi minta yang 25 juta bisa mundur 3 bulan. Orangnya mengizinkan, dengan mudahnya nggak Mas, nggak apa-apa. Tak bayar 20 juta dengan barang-barang bekas dari warung sotoku yang bangkrut itu tak bawa semua. Jualan dengan 5 karyawan, bikin tengkleng hoa. Wah, weslah pede. 90% barang sisa, barang bekas. Tapi bisnis itu tidak menunggu sempurna. Kalau nunggu sempurna nggak bakal buka. Jalan dulu, sambil jalan kita sempurnakan. Apapun itu, mejanya rusak kita betulkan, ada kursinya harus ganti, kita ganti. Dan ternyata alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Jadi kalau orang bercerita ya, dari semua bisnis saya merasakan keberkahan di Tengkleng Hoa ini. Tanpa riba, tanpa utang, dibuka dengan sedekah, dengan keajaiban sedekah. Sampai sekarang kalau orang ke Jogja, udah jadi jujukan para wisatawan, para pelancong kalau ke Yogyakarta. Nah, dan insya Allah tak jadikan konsep kalau teman-teman main ke Tengkleng Hoa, di dinding-dindingnya tak kasih pesan-pesan. Hidup tanpa utang. Buat apa kaya kalau utangan semua? Wah, itu nampar banyak orang. Anehnya, orang walaupun mungkin ya, ada orang yang banyak utang malah difotoin sama dia. Jadi banyak pengunjung Tengkleng Hoa kalau makan tuh malah moto-motoin itu. Ya alhamdulillah. Artinya rumah makan pun bisa menjadi tempat syiar kebaikan buat banyak orang. Dalam kondisi habis kehilangan duit forex itu, saya datang ke sebuah panti asuhan, ngasih uang 1 juta. Saya ingat panti asuhan Sayap Ibu untuk adik-adik bayi yang terbuang di sana. Habis itu saya nulis di blog sama di Twitter, yang ikut nyumbang banyak. Seminggu tuh kumpul 18 juta, saya kasih semua. Lama-lama nyandu. Walaupun saya masih punya banyak utang, tapi nggak boleh berhenti berbuat kebaikan. Kan? Sejak itulah saya menghimpun gerakan namanya Gerakan Sedekah Rombongan. Saya kelola, saya himpun dana, dan saya bantu para duafa sakit, teman-teman di panti asuhan, di pondok pesantren. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Walaupun saya tidak lagi jadi pengurus, sudah saya wakafkan sedekah rombongan ini biar dikelola oleh yang muda-muda. Kalau kebaikan itu nular loh. Saya punya karyawan Mas Aryo yang saya sebut tadi itu. Dia punya pondok Tahfiz Al-Muluk ya di Jogja. Anak-anak dari Indonesia Timur itu dikumpulkan, dibiayai, dikasih makan, dan supaya bisa menjadi penghafal Quran. Nah teman-teman kalau mau bantu Al-Muluk, nah nanti ada nomor rekeningnya, silahkan dibantu. Teman-teman bisa bantu untuk bersedekah ke sana. Kehidupan dunia jelas sementara. Kita tidak tahu waktu kita kapan sih di dunia ini. Sementara pandemi ini kalau kita lihat tiap hari berita duka cita. Waktu di dunia sangat terbatas. Sayang banget kalau kita di dunia ini tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa mengundang ridho Allah. Buat apa kita kaya, banyak harta kalau Allah nggak ridho? Buat apa kita punya segalanya kalau endingnya nanti justru kita nggak ketemu surga? Sangat sedih banget. Mulailah sekarang teman-teman yang memang sedang berhijrah, melunasi utang-utang, menjauhi riba, teman-teman yang lagi bangkit punya usaha, teman-teman yang lagi berjuang untuk punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita bareng-bareng saling mengingatkan supaya menjadikan ini bagian perjuangan untuk mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho dengan hidup kita, insya Allah balasan tertingginya adalah surga. Saya Sabtu Hadi Sugiharto, salam dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.